dipelajari di setiap sekolah tuh banyak sekali pungutan-pungutan yang tidak seharusnya. Jadi ketika ini gratis tidak boleh ada lagi pungutan. Kalau ada saya ganti kepala sekolahnya. Jadi coba direview dengan baik. Jangan gratis tapi tidak berkualitas. Karena ini mulainya bulan Mei, artinya diinfokan ke sekolah SMP itu bahwa anak-anak yang lulus SMP itu yang tidak mau melanjutkan ke SMA karena biaya, encourage itu apa? Iya, kasih tahu mereka untuk lanjut ke SMA karena nggak usah bayar. Dari data statistik itu ada sekitar 27% anak lulusan SMP itu tidak lanjut ke SMA di Maluku Utara karena biaya. Bagi proporsional dalam arti rasionya harus tanya ke mereka. Rute yang paling banyak, dia harus dapat kuantitinya lebih banyak. Jadi rekapin rute seperti ini, ambil data tahun lalu, masukin kuantitinya masing-masing berapa persen. Berapa persen itu rasionya lah menjadi kuota di sini. Kelola birokrasi. Harusnya kita membawa perubahan, peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal sederhana, saya hanya minta semuanya bekerja dengan hati dan penuh ketulusan, menyadari bahwa masyarakat itu sebenarnya mereka adalah bos kita. Mereka harus dilayani, bukan disuruh tunggu tanpa kepastian, bukan dipersulit, bukan dibikin bingung dengan birokrasi yang rumit. Saya mau di 5 tahun ke depan ada perubahan mentalitas bahwa kita itu pelayan masyarakat. Saya menerima saran, tetapi dasar menempatkan seseorang berdasarkan uji kompetensi dan kinerja. Jadi yang masih eselon 4, eselon 3, yang masih punya idealis, yang selama ini kerja benar tapi tidak dianggap, mungkin ini jawaban dari doa-doa semuanya. Saya sangat menyukai orang yang kinerjanya bagus. Saya sangat menyukai orang yang kreatif dan inovatif. Saya sangat menyukai orang yang output oriented. Berikan saya output yang positif, berikan saya input advice yang bisa membantu saya bekerja. Kita kumpul di sini untuk semangat kolaborasi dan komitmen bersama untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat Maluku Utara yang sampai dengan saat ini belum terhubung dengan baik, dan tujuannya untuk mengintegrasikan semuanya sehingga bisa memberikan solusi terefektif dan efisien. Suatu kehormatan perwakilan dari berbagai direktorat dari Kementerian Perhubungan bisa hadir pada pagi hari ini. Di Halbar dan Halut sekarang sudah ada pabrik produk turunan kelapa. Di Halbar itu ada di Wakoko. Saat ini 60 kontainer per bulan. Mereka kesulitan mengirim karena katanya jadwal kapal selalu terlambat dan merasa lebih efisien jika kontainernya bisa ke pabrik, tapi saat ini tidak bisa. Sehingga mereka harus mengirim barangnya ke pelabuhan Matui baru bisa disetel di sana. Dan target ke depan kontainernya akan terus bertambah karena kapasitas pabriknya akan terus bertambah. Untuk di Halut ada PT Niko, itu saat ini 90 kontainer per bulan dan targetnya akan menjadi 220 kontainer per bulan. Dalam perencanaan ke depan jika ada perluasan kontainer atau peningkatan fasilitas itu bisa dipertimbangkan. Terkait dengan sarana, ini mungkin perlu kita tambahkan juga terkait dengan sarana untuk angkutan penyeberangan. Ini sekarang ini di Maluku Utara sudah ada 23 kapal. Ya, di tahun 2025 kemarin sudah ada penambahan 1 kapal KMP 5. Terima kasih untuk SDP. Sehingga ini bisa menambah kekuatan transportasi di Maluku Utara. Sehingga pada saat di angkutan lebaran kemarin kita bisa menghandle peningkatan baik penumpang maupun barang yang ada. Peningkatan kemarin di penumpang itu sampai 4%, di barang itu peningkatannya bisa lebih dari 100% untuk golongan 2 dan golongan 4, dan 70% untuk golongan 5. Dan ini bisa dilayani di Maluku Utara. Nah, namun hal ini juga masih diperlukan peningkatan-peningkatan. Kami mohon izin Bu menambahkan terkait dengan kontainer. Kontainer ini untuk kontainer 40 feet, persyaratan untuk di jalan itu minimal adalah jalan kelas 1 Bu. Untuk kontainer 20 feet, ini minimal persyaratan jalannya adalah untuk jalan kelas 2. Sementara di Maluku Utara ini kita mengalami banyak kesulitan terkendala dengan infrastruktur jalan. Nah, ini mungkin memerlukan pembicaraan yang lebih lanjut dengan instansi lainnya, dan kami harapkan rakor ini menjadi salah satu inisiasi supaya kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan instansi lainnya. Terima kasih Bu. Saya percaya kita semua di sini juga punya satu prinsip bahwa transportasi itu adalah urat nadi pembangunan kepulauan. Kita tidak bisa membiarkan satupun tidak tersambung. Oleh karena itu, kembali lagi kolaborasi, dukungan, percepatan pembangunan infrastruktur, anggaran dengan asas keadilan dan pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi dan keadilan harus hadir seperti yang hadir di kota-kota besar, seyogyanya juga hadir sampai di desa-desa pesisir dan pulau. Nama saya Murni dan anak saya Inaya Wulandari. Serta lulusan
2024. Saya Piana Inaya Wulandari, sekolah di SMA 10, kelas 1 mau naik kelas 2 ini. Dia kan pikir di Jalolo 3 juta tuh. 3 juta lebih. Habis di sini tuh 2 juta lebih. 1 juta lebih. Cuma ambil oleh pijak, cuma itu akan sakit tuh, jadi kalau bisa ambil. Hanya sampai ini sekarang belum bisa ambil. Pengalaman selama dia sekolah itu, waktu bayar uang komite, orang ada terlambat 3 bulan. Terus kalau mau ikut ulangan, harus orang bayar komite dulu, baru boleh ikut ulangan. Komite per bulan itu 200.000. Kebetulan hari itu 3 bulan, jadi harus bayar 600.000. Jadi ampun, terasa berat sekali. Tuhan dapat informasi, Ibu Gubernur kasih program ambil anak ijazah gratis. Terus saya suruh saya anak Aulia di sekolah ambil. Jadi orang sebagai orang tua sangat bersyukur dengan program uang komite gratis mulai dari bulan April. Alhamdulillah ijazah tuh bisa ambil. Jadi saya anak Aulia bisa cari kerja. Ini sangat membantu orang tua. Kami orang tua sangat merasa ringan. Terima kasih Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur. Terima kasih kepada Ibu Gubernur atas program uang komite gratis ini. Pemprov Maluku Utara hadir melalui Bosda membayar uang komite kepada masing-masing SMA, SMK, SLB. Mulai tahun ini ijazah itu gratis, para boleh bayar lagi adik-adik. Jadi kalau ada yang tagih bilang kata Ibu Gub ijazah sekarang gratis, tunggakan komite sudah diputihkan. Ibu. Di bulan April ini SMA, SMK, SLB negeri sudah gratis. Jadi tidak perlu lagi bayar uang komite ya, karena sudah gratis. Tetapi gratis saja tidak cukup, harus berkualitas. Berkualitas pun tidak cukup. Ilmu yang dipelajari di SMA ini harus nyambung dengan apa yang dibutuhkan oleh marketplace. Begitupun dengan prodi yang ada di S1 universitas, ketika selesai bisa siap kerja. Jangan selesai S1 kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan karena skill yang dipelajari sudah tidak dibutuhkan lagi oleh marketplace. Oleh karena itu kualitas pendidikannya harus nyambung dengan yang dibutuhkan oleh marketplace saat ini. Tapi pesan saya, ketika kalian tidak bisa merubah kurikulum, ketika kalian tidak bisa merubah sekolah dalam waktu cepat, gunakan ekstra waktu kalian ketika pulang untuk belajar. Banyak hal yang kalian bisa belajar di sana. Ya. Objektif dari pemerintahan saya dan Pak Wagub adalah melakukan good governance. Saya tidak butuh dipuji-puji, saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya 5 tahun ke depan. Jangan berbicara di belakang saya. Saya paling tidak suka orang yang bergosip tentang saya di belakang saya, apalagi mereka tidak mengenal saya. Dan saya tidak suka mengatakan hal berkali-kali. Saya tidak perlu marah untuk tidak suka.